Bang, kenapa sih kalau kecelakaan di jalan raya lama banget penanganannya, nggak kayak di negara luar yang sigap? Jadi meminimalisir kematian dalam kecelakaan, korban di sini itu banyak yang meninggal karena lama penanganan dan kehabisan darah. Oke, hal pertama yang membuat rescue terlambat datang ke lokasi kecelakaan, yang pertama itu akses. Akses jalan di kita belum sebagus di luar negeri. Kita tahu sendiri, kalau misalkan ada kecelakaan di jalan raya dan terjadi stuck terus macet, orang-orang di kita ini masih pakai bahu jalan yang sebelah paling kiri. Harusnya kan itu emang nggak dipakai. Itu diperuntukkan untuk keadaan-keadaan darurat, untuk ambulan, untuk rescue, untuk pemadam, dan untuk mobil yang mengalami kerusakan atau kendala. Dia dibawanya ke sebelah kiri. Nah, berhubung di kita kesadarannya belum sebagus di luar negeri, akhirnya masyarakat kita pakai jalur yang sebelah kiri. Tapi secara nggak sadar, itu akan menghambat tim rescue datang ke lokasi kejadian kecelakaan. Karena kita pun lewat darat. Kalau di belakangnya udah macet, kita pun bingung mau lewat mana. Sedangkan mobil kita ini agak lumayan besar karena bawa alat-alat untuk penanganan kecelakaan tersebut. Kalau di jalan tol, kalau di jalan raya juga sama. Banyak banget warga yang nonton, memvideokan, memfoto untuk upload di media sosialnya. Dan biasa terjadi macet yang berkilo-kilometer kalau kecelakaan di jalan raya. Akhirnya kita pun bingung nyampe ke situ. Karena terhalangi oleh kendaraan-kendaraan yang mepet kiri, mepet kanan, ada di tengah. Harusnya kesadarannya harus tinggi. Kalau misalkan udah ada sirine bunyi, ada tim rescue, ada ambulan, kalian buka jalur. Biar kita pun bisa cepat mengakses ke lokasi kecelakaan tersebut. Yang ketiga, kecelakaan di kita banyak orang yang tidak tertolong atau meninggal karena yang gue lihat dari penanganan awalnya sudah salah. Contoh, misalkan kecelakaan di jalan raya, motor dan pemotor. Kecelakaan orang yang tergeletak, biasanya warga langsung angkat ke pinggir. Seharusnya itu tidak boleh dilakukan dulu. Kita harus curigai si korban ini mengalami cedera tulang belakang atau spinal injury, dan itu tidak boleh diangkat dulu. Pengangkatannya dengan cara yang khusus. Karena kalau diangkat terus emang bener dia cedera tulang belakang atau spinal injury, itu bisa membuat si korban ini mengalami kecacatan, bisa memperparah kondisi korban tersebut, yang akhirnya terjadilah kematian pada korban tersebut. Tapi gue terima kasih banget sama mbaknya karena dia sudah mau bercerita dan menceritakan keluhannya tentang yang dia alami. Ini thank you banget buat mbaknya. Ini jadi bahan evaluasi buat kita supaya kita lebih cepat merespon hal-hal urgent seperti ini dan bisa menyelamatkan lagi banyak orang. Tapi gue pribadi berharap banget kepada masyarakat supaya lebih sadar lagi dalam penggunaan jalan, baik itu di tol ataupun di arteri biasa. Dan kita juga selalu mempublikasi penanganan pertama apa aja yang harus dilakukan ketika terjadi kecelakaan. Yang gue harapin anak-anak muda sekarang ini, cobalah kalian ditonton gimana sih caranya penanganan kecelakaan di jalan raya. Langkah awalnya itu harus apa dulu. Banyak banget di media-media sosial. Mungkin kalau masyarakat juga mengerti tentang itu, banyak yang lebih paham lagi. Gue yakin sih lebih banyak juga orang yang bisa kita selamatkan.